Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsan Nanggasetiawan dengan NIM 2019-SI040. Kemudian Fikri Hirmansyah dengan NIM 2019-SI032. Terus selanjutnya ada Mas Denny Setiawan 2019-SI020. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen dengan judul Analisis Sistem Informasi Manajemen di Koperasi Karyawan Bank BTN Cabang Solo dengan metode SWOT. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, Sistem Informasi Manajemen menjadi bagian penting dari suatu level organisasi yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyajikan laporan-laporan yang bersifat rutin dan berkala. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem, yang kemudian dilakukan analisa lebih lanjut dengan menggunakan analisis SWOT untuk memberikan gambaran kondisi, strategi, dan kebijakan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Karyawan Bank BTN Kantor Cabang Solo atau Kobar yang menggunakan aplikasi iPOS 40. Dalam sistem pengelolaan usaha, penggunaan aplikasi ini menghasilkan efisiensi mekanisme kerja pengelolaan data dan transaksi sehingga menjadi informasi yang tepat dan akurat. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi pada era modern ini seakan mendorong setiap orang untuk mendapatkan informasi dan melaksanakan kegiatan dengan efektif dan efisien, baik pada waktu maupun cara kerja. Kemudian yaitu untuk mendukung pengelolaan manajemen usaha dan proses bisnis tersebut, Koperasi Karyawan Bank BTN Kantor Cabang Solo atau Kobar memerlukan sistem informasi manajemen untuk mendukung pengembangan usaha dan pelayanan baik internal maupun eksternal. Kemudian rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang dapat disimpulkan rumusan penelitian ini yaitu bagaimana merancang analisis SWOT pada sistem informasi manajemen pada Koperasi Karyawan Bank BTN Kantor Cabang Solo. Nah, batasan masalahnya yaitu yang pertama ada penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 di Koperasi Karyawan Bank BTN. Terus kemudian yang kedua, informasi yang disediakan hanya berupa informasi layanan barang, informasi pembayaran, dan laporan penjualan. Terus kemudian yang ketiga, penelitian ini difokuskan pada model analisis SWOT yang meliputi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman bagi Koperasi Karyawan Bank BTN. Nah, tujuan penelitian ini yaitu penulisan penelitian ini adalah untuk membuat analisis sistem informasi manajemen di Koperasi Karyawan Bank BTN dengan model analisis SWOT. Terus kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Terus yang kedua ada metode pengembangan sistem. Yang pertama ada perencanaan sistem, analisa sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Untuk selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan penyediaan resume serta laporan. Untuk yang selanjutnya, sistem informasi di sini untuk kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau untuk dihubungkan dengan cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia, yaitu faktor penggerak untuk dalam hal pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi dan harus terkelola dengan baik melalui manajemen sumber daya manusia. Untuk analisis SWOT, analisis untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal maupun eksternal. Selanjutnya, tinjauan sumber data. Kami di sini melakukan data dengan nama usaha Koperasi Bank Tabungan Negara Cabang Solo atau Kobar
jenis usahanya itu perdagangan dan simpan pinjam dengan alamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 282 Sewedari Lawen Surakarta. Dengan nomor telepon seperti yang tertera di layar. Untuk visi perusahaan yaitu mewujudkan operasi karyawan Bank BTN Bank Solo sebagai lembaga keuangan ekonomi mikro yang mandiri, sehat, dan terpercaya. Untuk misi perusahaan, yang pertama mensosialisasikan pengelolaan ekonomi masyarakat berbasis koperasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengelola koperasi simpan pinjam. Terakhir, yang ketiga, meningkatkan profesionalisme pelayanan ekonomi mikro yang mudah, cepat, dan terpercaya. Selanjutnya, analisis sistem informasi manajemen seperti yang ada di layar, yaitu dengan diagram seperti di sini, yaitu sistem informasi tergabung dalam diagram Kronstack, yaitu untuk menggambarkan alur data dalam suatu entitas ke dalam sistem. Yang kedua ada diagram Rico dengan teknik pendokumentasian pada sistem yang dapat digunakan untuk spesifikasi programmer melalui langkah perancangan. Ya, untuk diagram kontennya bisa dilihat seperti gambar di layar ini. Untuk sistem EPOS-nya itu ada persediaan anggaran, transaksi keuangan, pembayaran dan laporan. Untuk persediaan anggaran di sini ada dua, yaitu stok barang dan jumlah barang. Jadi kita harus balance di sini. Untuk yang transaksi keuangan nanti ada dengan sistem nota penjualan. Lalu untuk pembayaran kita bisa memakai tunai dan non tunai. Terus yang terakhir laporan itu untuk hasil laporan. Untuk selanjutnya untuk EPOS program toko itu aplikasi yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Bank BTN Kantor Cabang Solo, yaitu layar utamanya untuk login seperti yang ada di layar. Sistem untuk cara penggunaannya tinggal nanti memasukkan seperti kita masuk ke aplikasi yang lain, dapat digunakan dengan cara registrasi melalui email, sosial media maupun dengan nomor handphone. Berdasarkan kemudahan penggunaan, aplikasi ini cukup mudah dan entry system atau login. Namun yang perlu ditambahkan dalam tampilan adalah logo Koperasi Bank BTN Kantor Cabang Solo. Sebaiknya juga ditampilkan tidak hanya logo EPOS saja, tapi ditambahkan dengan logo Koperasi Karyawan Kantor Cabang Solo. Hal ini untuk menjadi media promosi marketing dari koperasi tersebut dititipkan melalui aplikasi ini. Untuk yang selanjutnya, untuk layar utamanya, seperti ada yang di layar, dengan memperhatikan maraknya peretasan secara online dan pencurian data pribadi, disarankan membuat akun aplikasi ini menggunakan email atau nomor handphone dan terpisah dari akun yang digunakan media sosial. Akun harus dilengkapi dengan password atau kata kunci mudah diingat, namun tidak mudah dihafalkan orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga privasi penggunaan aplikasi ini dan terbatas untuk pengguna tertentu saja. Tampilan menu utama ini akan muncul setelah kasir melakukan login pada sistem. Tampilan tayang menu utama cukup menarik, namun perlu menjadi perhatian sebagaimana kolom artikel pilihan pada sebelah kanan, sebaiknya tampilan dihapuskan saja, mengingat software ini adalah aplikasi pendukung kegiatan bisnis atau usaha, sebisa mungkin mengurangi tampilan yang tidak perlu termasuk iklan. Jika kolom artikel pilihan tersebut dihapuskan, dapat diganti dengan logo icon yang tampil di sebelah kiri, kemudian diatur dimensi logo yang lebih besar dan dilengkapi keterangan nama dari logo tersebut. Menurut peneliti, hal ini cukup efektif dalam memudahkan pengoperasian aplikasi ini, terutama untuk user atau admin yang baru belajar tentang mengoperasikan aplikasi ini. Baik, untuk selanjutnya metode SWOT. Di sini yang pertama strength, memiliki
keunggulan sudah memiliki aset dan anggota yang banyak di koperasi kantor cabang Solo. Yang kedua, memiliki kantor cabang yang mudah diakses oleh anggota, yaitu karena ini kan koperasi untuk karyawan, jadi bisa sangat enak untuk penambahan anggota. Dari parameter di sini kita analisis dengan nilai parameter 90%. Terus yang kedua, weakness, sistem yang pertama sistem atau kerja koperasi di sini kurang familiar di masyarakat karena belum ada kayak promosi dan sebagainya. Yang kedua, anggota dari luar belum bisa ikut karena ini di sini hanya khusus yang karyawan Bank BTN. Dari sini kita memiliki parameter 55%. Terus selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, kita memberikan kepercayaan kepada anggota. Jadi anggota bisa lebih yakin dengan sistem kami. Yang kedua, bunga rendah dibanding dengan koperasi yang lain. Di sini bunganya bisa dibandingkan lebih menarik untuk setiap anggota. Jadi untuk nilai parameter kita analisis menjadi nilainya itu 70%. Terus yang terakhir untuk trade. Yang pertama, trade-nya yaitu banyaknya koperasi yang menjalani usaha yang sama. Jadi koperasi tetap sama koperasi-koperasi seperti yang lain. Jadi masih sama, belum ada pergerakan untuk koperasi-koperasi lainnya. Terus yang kedua, pembinaan SDM, karyawan terutama hal melayani banyaknya anggota. Jadi itu termasuk nilai yang kurang sih. Jadi untuk nilai parameter trade-nya dianalisis sebesar 65%. Terus kemudian di sini ada hasil analisis SWOT. Yang pertama yaitu kondisi perusahaan. Perusahaan mampu berkembang dengan baik karena telah memiliki kelebihan dan memiliki peluang yang cukup baik di anggotanya. Kemudian strategi perusahaan bisa menaikkan harga produk karena memiliki kelebihan atau inovasi yang unggul sehingga banyak diminati oleh anggotanya. Terus yang ketiga kebijakan yaitu peningkatan sumber daya perusahaan. Terus kesimpulan di sini pengolahan data yang efisien akan sangat dibutuhkan guna memberikan informasi yang cepat dan akurat. Yang kedua, penggunaan aplikasi iPos 4.0 pada koperasi karyawan Bank BTN Cabang Solo dimaksudkan untuk yang pertama yaitu mempercepat pelayanan terhadap anggota. Yang kedua, membantu kelancaran, ketepatan, dan efisiensi mekanisme kerja dari pengolahan semua data. Kemudian, membantu dalam menyusun laporan sehingga dapat memberikan informasi yang cepat. Terus kemudian sistem iPos 4.0 di koperasi karyawan Bank BTN Cabang Solo mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya menghemat waktu dalam proses pencarian data dan meningkatkan kinerja sistem dalam menyelesaikan tugas pada bagian pembuatan laporan semua data. Terus di sini ada daftar pustakannya, bisa dilihat pada layar. Untuk yang pertama itu kita referensinya dari Gordon B. Davis tahun 1993 dengan judul Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Suatu Pengantar. Yang kedua ada Jogianto tahun 2005 dengan judul Analisis dan Desain Sistem Informasi. Untuk yang ketiga ada Muhammad Kurdi tahun 1999 Kamus Istilah Akuntansi. Terus yang keempat, Marlinda 2004 dengan sistem basis data yang judul Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan tersebut. Untuk demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.